akibat ban mobil kami bocor. Ibu mertuaku dan aku akhirnya. Kok jadi jos gini? Hai, selamat datang di channel Susanti Kisah Nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Sepulang kerja hari Jumat siang, aku diajak ibu mertuaku ke pesta perkawinan keluarga di luar kota yang jaraknya kira-kira kurang lebih 4 jam perjalanan naik mobil, itu pun kalau tidak lagi macet lewat puncak. Pesta keluarga rencananya dilangsungkan saat malam hari sekitar jam 7 malam sampai selesai. Perkiraan jam 10 malam sudah selesai dan rencananya kami akan langsung pulang ke rumah tanpa menginap di sana. Sesampainya di tempat pesta, para kerabat dan keluarga banyak sekali yang mengagumi kecantikan ibu mertuaku. Malah ada yang sempat bercanda bahwa kami berdua ibarat sepasang suami istri yang sangat serasi. Pokoknya di antara keluarga dan kerabat, kami berdualah yang menjadi fokus pandangan mata para tamu yang hadir. Jika dibandingkan sama mereka yang sementara duduk di pelaminan malam itu, memang kecantikan ibu mertuaku tidak ada duanya. Melebihi kecantikan tamu-tamu sebayanya yang hadir. Malah masih lebih cantik dan menarik ibu mertuaku jika dibandingkan dengan para ibu-ibu yang 10 tahun lebih muda dari ibu mertuaku. Walaupun sebenarnya ibu mertuaku sudah terbilang STW berusia hampir 50 tahun. Beliau awet muda karena selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan senam Zumba. Bahkan kalau di rumah, beliau selalu merawat dirinya agar tetap fit, cantik dan energi. Tak terasa tepat jam 10 malam kami pamitan pulang karena maklum rumah kami sangatlah jauh dan bila tidak ada halangan mungkin kami akan tiba di rumah sudah tengah malam atau perkiraan sekitar jam 2 pagi. Setengah jam kemudian, tepatnya jam 10.30 kami telah meninggalkan tempat pesta dan aku langsung tancap gas untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ibu mertua mengingatkanku. Hati-hati jangan terlalu kencang jalannya naik Abdi jalannya sangat licin, ucap bu mertua. Betul kata ibu mertuaku. Karena saat itu hujan turun mulai deras, mana sebentar lagi dekat puncak, maka jalanan semakin berkabut. Beberapa saat kemudian tiba-tiba setir mobil kurasakan sangat berat. Aduh bu, ban mobilnya kempes, ucapku. Secara refleks ibu mertuaku menjawabnya. Cepat pinggirkan mobilnya ke halaman hotel terdekat, entar gak keburu. Bisa-bisa kita repot di jalan mana hujan deras lagi. Iya bu, jawabku singkat sambil berbelok memasuki salah satu hotel yang ada di kaki puncak. Sebelum kami keluar dari mobil, ibu mertua berkata Abdi kalau ban mobilnya kempes dan gak bisa ditolong lagi, kita harus menginap di hotel ini. Besok pagi aja kita lanjutkan perjalanan. Dan memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk singgah dan bermalam. Tidak berselang lama, kami berdua dijemput dan diantar ke resepsionis hotel. Dan agar mengurangi kecurigaan pihak hotel, ibu mertuaku langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Ibu mertuaku mengerling kepadaku sambil mengeluarkan kartu kreditnya untuk digesek sebagai pembayaran menginap di hotel 1 malam. Setibanya di kamar, ibu mertua langsung tersenyum manis kepadaku dan berkata, "Nak Abdi jangan macam-macam ya walaupun di tempat pesta tadi malam. Mereka yang ada di sana bercanda. Kita kayak pasangan suami istri. Dan juga tadi di resepsionis si ibu bilang kalau kita adalah suami istri, tapi kamu tetap anak menantu ibu loh ya, jadi nggak boleh macam-macam loh ya." Spontan uhai. Aku menjawab, "Baiklah, ibu mertuaku yang cantik." Entah dari mana datangnya keberanianku itu untuk merayu ibu mertuaku. Walaupun itu aku sampaikan secara bercanda,
Tapi kalau dipikir-pikir, wah bisa berabe juga sekamar di hotel dengan ibu mertua yang cantik dan menawan begini. Pasti dugaan orang kalau bukan suami istri yang kemalaman pastilah selingkuhannya. Dan yang jelas pastilah mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat panjang untuk melewati malam yang indah berdua sepuas-puasnya jelasnya. Di saat aku memikirkan praduga orang terhadap kami berdua, tak terasa ada yang tiba-tiba menegang pada diriku. Sepertinya bisikan-bisikan halus mulai menguasai pikiranku, membuatku hampir salah tingkah. Dan tiba-tiba saja ibu mertuaku berkata, "Ibu mau mandi dulu ya? Tolong bantu ibu bukain ini." Waduh, penggoda iman makin kuat saja. Iya bu, sahutku agak grogi. Di saat aku membantu ibu mertuaku itulah, entah kenapa aku malah mencoba meliriknya dari samping belakang. Dalam hati aku berkata, pasti semua lelaki yang berdekatan dengannya ingin memiliki keindahan dan kesempurnaan alam yang ada pada ibu mertuaku tanpa terkecuali, termasuk aku, anak menantunya sendiri. Semoga saja malam ini adalah malam keberuntunganku. Amin. Singkat cerita, sewaktu ibu mertua di kamar mandi, terdengar sayup-sayup riak air bak mandi yang bersentuhan dengan dirinya. Tak terasa tanganku mulai bermanuver sendiri secara naluriah yang mulai tidak dapat dikendalikan. Dan tiba-tiba terdengar teriakan perlahan. "Ibu mertuaku, Abdi. Kamu juga mandi ya? Airnya nyaman dan hangat kok." "Bentar lagi habis ibu," jawabku. "Ya iya dong. Masa sih mandi bareng?" sahutnya. Kemudian senyap. Batinku, apakah ini sinyal keberuntungan darinya? Atau hanya karena candaan saja? Tak terasa genggaman tanganku mulai kencang. "Sabar ya John, kamu ntar pasti aku masukin ke kandang yang tepat dan nyaman," gumamku dengan pikiran mulai kurang terkontrol. Beberapa saat kemudian ibu mertua keluar kamar mandi dan hanya melilitkan handuk tebal. Ibu mertua menuju spring bed dan langsung masuk ke dalam selimut yang tebal. Lalu berkata, "Sana gantian kamu yang mandiin Abdi. Ibu mau tidur duluan ya?" Aku pun langsung menjawabnya, "Nggak jadi mandi aku bu. Pagi aja ntar sekalian." Jawaban ini memang sudah aku persiapkan agar cepat-cepat bisa tidur alias lebih cepat tidur di samping ibu mertuaku malam menjelang subuh ini. "Hehehe, terserah kamu aja. Tapi kalau bau jangan baring di samping ibu loh ya," ucapnya dengan senyum manisnya. Setelah aku ikut tidur, aku masih menunggu kira-kira 10 menitan. Setelah nafas ibu mertuaku seperti mulai teratur yang menandakan beliau tertidur, perlahan-lahan aku mencoba ikut masuk juga di balik selimut tebal itu. Aku tarik dan simak sedikit selimut satu-satunya yang akan kami pakai berdua itu. Tapi tiba-tiba ibu mertua menggeliat. Mungkin terasa hembusan dingin akibat selimut yang menutupinya tersingkap sedikit. Tampak ibu mertua tidur di bawah selimut tanpa aksesoris selain handuk tebal tadi. Karena kami berdua memang tidak mempersiapkan pakaian tidur. Ya mau gimana, kami menginap di hotel ini juga di luar rencana kami berdua. Ibu mertua tidur membelakangiku di sebelah kanan. Perlahan aku masuk di balik selimut di samping kiri. Beberapa saat kemudian, ibu mertua pun berbalik. Tentu saja wajahnya hampir saja menyentuh wajahku. Kutatap matanya yang tertutup indah. Nampak hidung kecil yang mancung. Ku beranikan naikkan dan colek perlahan hidung ibu mertua. Namun tak ada reaksi apapun darinya. Kulanjutkan untuk menarik ke bawah bibirnya yang tipis agar tampak gigi yang putih rapi berjajar. Tapi ternyata masih juga tak ada reaksi berarti dari ibu mertua. Akhirnya dengan degupan jantungku yang berdebar-debar, kurapatkan mulutku. Sekian detik kemudian mulailah terlihat tarikan nafasnya sedikit terganggu, mungkin karena terhalang oleh hidungku. Pada akhirnya ibu mertuaku membuka sedikit mulutnya. Wow, kesempatan emas ini, pikirku.
Tanpa aku duga, rupanya ibu mertua di dalam tidurnya mengikuti alur yang sedang aku buat. Mungkin saja ibu mertuaku sedang mimpi selanjutnya. Tentu saja dengan adanya tanda-tanda itu, kualitas keberanianku bertambah. Keadaan yang sangat langka. Dan untuk pertama kalinya aku dekat dengan ibu mertuaku seperti ini. Membuatku semakin kesurupan. Dalam hati aku sempat berpikir, apakah ibu mertua saat ini sedang bermimpi bersama suaminya ataukah hanya pura-pura tidur? Tapi tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah bagaimana caranya aku sukses malam ini. Beliau mulai bereaksi dan tentu saja ini semakin membuat aku merasa senang dan bertambah semangatku. Secara perlahan ibu mertua aku dorong agar posisi tidak miring. Kemudian mulailah aku melanjutkan episode yang lebih tinggi lagi. Dan tentu saja aku semakin lupa segalanya. Lupa kalau beliau ini adalah ibu mertuaku sendiri. Aku semakin kesurupan akibat makin tingginya semangatku di kala itu. Akhirnya ibu mertuaku pun tersentak. "Hei Nak Abdi, kamu ngapain? Ini nggak boleh," kata ibu mertua yang terkejut dan langsung setengah marah padaku. Aku nggak bisa tidur, Bu. Apalagi dekat dengan ibu yang cantik ini. Jawabku dengan perasaan campur aduk saat itu. Antara rasa takut kalau ibu mertua beneran marah dan merasa nanggung karena sebenarnya garis finish sudah hampir tampak saat itu. Aku harus berhasil malam ini. Pokoknya, pikirku di malam itu. Kemudian terdengar jawaban lembut dari ibu mertuaku. "Oh, begitu ya?" Ibu mertuaku kembali terdiam agak lama, lalu membalik membelakangiku dengan suara yang bagaikan angin dari surga dunia. Ibu mertua kembali berucap, "Baiklah Nak Abdi, tapi jangan gerasa-gerusu dong yang romantis ceritanya. Biar kita sama-sama senang bisa." Lalu ibu mertuaku terdiam lagi. Kata-katanya barusanlah yang kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi sempat aku kerjakan itu dibenarkan, tetapi nggak boleh gerasa-gerusu atau apa ya? Tetapi saat itu tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya. Karena aku lebih memilih fokus pada bagaimana caranya sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima dari ibu mertua itu menjadi semakin kuat dan pada akhirnya lancar semuanya. Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam padanya dengan perasaan yang tidak karuan. Aku memberikan jawaban singkat pada ibu mertuaku. "Maafkan Abdi, Bu." Seraya aku menatap punggungnya yang masih agak bergetar. Entah sudah berapa lama kami sama-sama terdiam. Tiba-tiba saja ibu mertuaku berbalik dan berkata, "Kalau kamu ingin dengan ibu, syaratnya harus dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan saja. Kan masih ada waktu." "Ya sudah Nak. Abdi malam ini boleh lanjutkan lagi yang tadi sempat terhenti. Pokoknya malam ini ibu serahkan semuanya kepadamu kecuali yang satu ini, yaitu si Dede yang ini dilarang masuk sarang." Seraya ibu mertuaku menyenggolnya. "Tetapi Bu, justru cuma yang satu ini yang paling mau malam ini." Protesku mulai berani. "Dasar kamu dikasih hati minta ampla," jawab ibu mertuaku dengan tersenyum, bukan marah. "Yes!" teriakku dalam hati. Pasti sukses malam ini. Ternyata aku dibuatnya begitu merasa senang karena setelah itu ibu mertuaku lah yang malahan lebih dulu berinisiatif dan pastinya sekarang ini lebih berasa dibandingkan pada waktu ibu mertuaku dalam keadaan tertidur tadi. Itu karena kali ini ibu mertuaku dalam kondisi sadar-sesadarnya dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan di malam yang sejuk dan penuh keindahan itu semuanya berlangsung saling kerjasama. Saling bantu-membantu untuk mencapai satu tujuan yang bisa membuat siapapun akan lupa segala-galanya. Begitupun bagiku dan ibu mertuaku. Sesaat kami berdua lupa bahwa yang terjadi di malam itu adalah antara menantu dan ibu mertua yang orang katakan sangatlah tabu. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru dan penuh dengan suasana yang sangatlah romantis. Cuap-cuap.
Sungguh satu pengalaman yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya aku tidak ingin semua ini berlangsung terlalu cepat. Kulihat mata ibu mertuaku mulai terpejam, hingga pada kenyataannya semuanya haruslah berakhir dan mampu membawa kami berdua ke langit ketujuh. Jam dinding hotel telah menunjukkan pukul 3 pagi yang akhirnya kami berdua tertidur. Keesokan harinya ibu mertuaku menjepit hidungku sehingga aku sulit bernafas dan akhirnya aku terbangun. "Selamat pagi menantu ibu yang tersayang," sambut beliau sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan emas ini. Hingga pagi itu, sebelum kami berdua check out, masih dapat kesempatan satu kali lagi. "Ibu, aku ada satu permintaan." "Boleh?" ujarku. "Apa itu sayang?" Sela ibu mertuaku. "Aku sangat mencintai ibu. Maukan ibu menjadi istriku selama-lamanya?" ucapku. "Gila kamu sayang. Mana ada menantu yang memperistri ibu mertuanya?" jawab ibu mertuaku sambil tersenyum. "Tapi kamu boleh ambil jatah kamu kapanpun kamu mau. Asalkan ayah mertua dan juga istrimu tidak tahu," sambungnya. Sampai akhirnya jam 11 siang lebih 23 menit, kami bersiap-siap check out dari hotel. Sewaktu kami hendak mengambil kunci mobil di resepsionis kami disapa. "Selamat siang Tuan dan Nyonya. Semoga nyaman istirahatnya dan terima kasih atas kunjungannya. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan kebahagiaan di hotel kami." Dan ibu mertuaku hanya tersenyum sambil berjalan menggantung di bahuku menuju ke mobil kami yang telah disiapkan. Selesai. Begitulah awal kisahku bersama ibu mertuaku yang sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tahu. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral, tapi aku sebagai insan manusia yang penuh dosa hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya aku tidak menyarankan untuk ditiru. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.